kamar mandi tadi. Oh, masih di kamar mandi. Duduk dulu ya, Mbak. Iya, Bu. Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam. Ini Bu Tia telat Bu. Ya, Bu, Ya, silakan masuk. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Silakan duduk, Mbak. Makasih, Bu. Ya, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, sore, Bu. Oh, ya, selamat siang menjelang sore. Diulang ya. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Nah, gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu kabarnya gimana? Ya, puji Tuhan kabar Ibu baik. Nah, karena anak-anak jawabnya masih lemas, Ibu ulang ya. Nanti kita jawabnya pakai jargon. Nanti kalau Ibu tanya, gimana kabar hari ini? Anak-anak jawabnya luar biasa, yes, yes, yes gitu. Oke? Oke, Bu. Oke, diulang ya. Gimana kabar hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan kita semuanya. Oke, nah sebelumnya untuk mengawali kegiatan kita pada sore hari ini, mari kita berdoa semoga kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian nanti anak-anak juga mendapatkan manfaat dan juga pengalaman. Oke? Doa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu nanti Ibu minta anak-anak bisa perkenalan terlebih dahulu. Ya sebenarnya udah kenal ya, tapi biar makin kenal, biar makin dekat, nanti bisa menyebutkan nama dan juga satu kalimat yang menggambarkan diri anak-anak. Oke, boleh? Boleh. Berarti harus kenalan Ibu harus sayang sama saya. Oh iya, pasti. Nanti dimulai dari Ibu, lalu geser ke kanan, berputar. Oke? Oke, dimulai dari Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Tere. Satu kalimat yang menggambarkan Ibu. Di setiap waktu harus melakukan yang terbaik. Oke, selanjutnya silakan. Kalian udah kenal ya sama saya, tapi Ibu Tere mungkin belum terlalu kenal. Jadi untuk Ibu dan teman-teman, perkenalkan, nama saya Ridha Septianawati, biasanya dipanggil Windy. Satu kata yang menggambarkan saya itu sehangat teh kacang. Oke, selanjutnya. Jadi malu. Halo teman-teman, nama saya Rizka Amanda, biasanya dipanggil Rizka. Satu kalimat yang menggambarkan saya, bau isi coklat. Halo, Rizka. makanan semua ya Mbak. Ya, silakan. Ya, makasih buat kesempatannya Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Setia Purwati, saya biasa dipanggil Tia. Satu kalimat yang menggambarkan saya mungkin kecil-kecil cabai rawit. Oke, selanjutnya. Baik, terima kasih Bu. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Tias Widiawati, biasa dipanggil Tias. Kalimat yang menggambarkan saya itu mungkin bisa air tenang tapi tetap tenang. Ayo tenang, tetap tenang ya. Oke, yang terakhir nih. Oke, jadi izinkan ya Bu, saya mau kenalan. Perkenalkan, nama saya Leri Faulina, bisa dipanggil Lail. Satu kalimat tentang diri saya suka susu coklat dan saya suka mas-mas yang ada di Taiwan. Dapat sweet dong. Ada di Taiwan. Oke, karena udah perkenalan semuanya, salam kenal. Salam. Ya. Oke, nah selanjutnya ada yang tahu nggak nih alasan kenapa anak-anak semuanya Ibu kumpulin hari ini? Saya tahu Bu. Ya, silakan. Kita mau bimbingan kelompok Bu. Ya, betul sekali. Jadi, sore hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya Ibu akan membahas topik, tujuan dan juga manfaat dari kegiatan bimbingan kelompok ini. Jadi, topiknya adalah kampanye pada media sosial mengenai gaya hidup sehat sebagai
sebagai wujud kontribusi diri di lingkungan sosial. Lalu untuk tujuan dari bimbingan kelompok ini, yang pertama nantinya diharapkan anak-anak dapat membentuk pemahaman mengenai gaya hidup sehat dan kampanye di media sosial. Kemudian yang kedua, anak-anak diharapkan dapat mengelola penerapan gaya hidup sehat, misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, diharapkan anak-anak dapat melaksanakan kampanye penerapan gaya hidup sehat di media sosial sebagai bentuk kontribusi diri. Nah, nanti manfaat apa aja nih yang anak-anak bakal dapat dari kegiatan bimbingan kelompok ini? Yang pertama, nanti anak-anak akan belajar bagaimana cara menyampaikan pendapat, belajar bagaimana cara menghargai pendapat teman, dan juga nanti anak-anak dapat belajar untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan teman-teman. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke. Nah, dalam bimbingan kelompok kali ini kita akan menggunakan metode project based learning. Jadi apa sih metode? Wah, nanti bakal ada tugas dong. Ya nanti bakal ada tugas yang akan Ibu sampaikan di akhir kegiatan ini. Itu? Ya, Ibu lanjutkan dulu ya. Jadi metode project based learning itu apa sih? Nah, metode project based learning itu nanti pembelajaran berbasis proyek yang nanti berupa tugas untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah jelas dulu. Mungkin nanti. Oke, sudah jelas. Nah, oke, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, Ibu mau ngajak kalian semuanya untuk main satu permainan. Tahu nggak nih kira-kira permainan apa? Tahu. Ya, jadi kita mau main permainan angin berpindah pada orang yang. Udah tahu kan cara mainnya? Tahu. Oke, kalau udah tahu, ayo kita berdiri. Oke, udah siap semuanya anak-anak? Siap, Bu. Oh, Bu, kan rumahnya belum ada, Bu. Oh iya, jangan lupa rumahnya disiapkan, boleh pakai tas atau pakai barang sesuatu. Oke, Ini sudah. aku. Kalian kalau masuk rumahku jangan diajak Oke, udah siap semuanya? Siap. Oke, dimulai dari Ibu ya, dengarkan instruksinya baik-baik. Angin berpindah pada orang yang pakai rok. Oke, sekarang gantian Balail. Oke, aku ya. Angin berpindah pada orang yang pakai kacamata. Iya. Ini Tinggi kalah. Yuk. Kalian belum keringetan. Iya, betul. Jangan dong. Kita udah punya rumah nih. aku tunawisma. Ayo biar makin semangat ya. Ya, oke. Angin berpindah kepada orang yang pakai kerudung putih. Oke, terakhir Mbak Dias. Oke. Angin berpindah pada orang yang pakai rok. Silakan bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Ayo silakan. Oke, gimana nih permainannya? Keringetan nggak? Seru sih, seru. Oke. Dan itu kayak kardio, Bu. Kardio ya. Oke, nah semoga nanti dengan ada permainan tadi anak-anak jadi jauh lebih semangat buat ikut kegiatan ini. Oke, semangat? Oke, nah selanjutnya Ibu akan menjelaskan aturan dan tata cara untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, yang pertama kita akan bahas soal aturan. Nanti silahkan pas
tasnya anak-anak bisa dikumpulkan, kemudian diletakkan di bagian belakang supaya tidak mengganggu. Anak-anak kan juga bawa handphone kan? Nah, nanti handphonenya bisa dimatikan terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam tas. Oke? Kemudian nanti silakan anak-anak hanya membawa 1 ballpoint saja ditaruh di depan. Ya, ballpoint. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tata cara berpartisipasi dalam kegiatan ini. Yang pertama, nanti silakan kalau anak-anak ingin berpendapat boleh angkat tangan terlebih dahulu. Ketika sudah ditunjuk, silakan baru berpendapat. Kemudian nanti anak-anak juga harus menghargai pendapat teman dan juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Oke? Oke, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum? Oke, silakan. Tasnya bisa dikumpulkan. Lalu di Oke, Makasih lagi. di belakang. Oke, sudah? Sudah. Nah, untuk mengecek kesiapan anak-anak semuanya, Ibu mau ngajak anak-anak buat jargon lagi biar makin semangat. Kalau anak-anak semangat berarti tandanya udah siap, oke? Oke. Oke, Ibu ulang ya. Gimana kabar hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Oh, masih kurang semangat, Ibu ulang sekali lagi ya. Gimana kabar hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan untuk keras-kerasnya. Nah, oke, karena tadi udah jargon, udah main juga, berarti sekarang anak-anak udah siap buat masuk ke tahap inti dari dunia kelompok ini. Nah, sekarang Ibu sudah menyiapkan peta konsep atau mind maps. Yang pertama tentang gaya hidup sehat, kemudian yang kedua tentang kampanye di media sosial. Nah, silahkan diamati terlebih dahulu, nanti bisa hadiah. Makasih Bu. Iya. Kampanye di media sosial. Oke, sudah. Mungkin bisa ditukar biar teman-teman yang lain juga dapat mengamati. Bentar Bu. Oh iya, silakan. Ini kan sih dicetak. Oh iya, benar ya. Tempel, berarti kameranya cetak. TikTok. Kamu kan anak TikTok. Instagram banget nih. Aduh. Instagram. Iya. Sudah? Oke. Oke, bisa ditukar. Silakan mengamati. Aku. Boleh tahu. Yang bicara pendek. Kamu nih, suka ngikut kan? Oke, sudah anak-anak? Sudah dulu. Sudah? Oke. Sebentar Bu. Oh ya. Ini sudah? Oh iya. Sudah Bu. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Nah, tadi anak-anak kan sudah mengamati 2 peta konsep terkait kampanye di media sosial dan gaya hidup sehat ya? Sudah, Bu. Oke, semangat sekali ya. Nah, tadi setelah mengamati, apa yang anak-anak pikirkan tentang peta konsep ini? Mungkin satu dulu tentang gaya hidup sehatnya. Waduh, semangat semua ya ini. Ya, mungkin bisa dari Tia. Gaya hidup sehat itu berarti kita produktif menjalani hari-harinya. Oke, produktif. Yang lain tadi siapa angkat tangan? Oke, lain? Kalau menurut saya, gaya hidup sehat itu memiliki pola makan yang teratur sih. Memiliki pola makan yang teratur. Ya, Bu. Ya, silakan. Jadi selain produktif, pola makan yang teratur, jadi gaya hidup sehat itu cenderung ke hal yang positif, Bu. Jadi olahraga juga, terus pola tidur yang cukup juga.
Oke, tadi dari Tia, Lail, dan juga Rimbi. Dari Rizka atau Tias ada tambahan? Saya Bu. Ya, silahkan. Jadi gaya hidup sehat itu merupakan suatu komitmen atau janji ke diri kita untuk melakukan hal-hal yang sehat seperti yang diungkapin sama Tia tadi, sama Lain dan sama Rimbi juga Bu. Menurut saya seperti itu. Oke, dari Tias ada tambahan? Kalau saya udah setuju sih Bu. Oke, sudah setuju ya. Jadi tadi dari Tia berkaitan dengan produktivitas, dari Lail berkaitan dengan pola makan, dengan Rimbi berkaitan dengan pola tidur dan juga berolahraga. Kalau dari Rizka berkaitan dengan komitmen. Seperti itu. Oke, yang kedua. Nah, apa yang anak-anak pikirkan setelah melihat peta konsep kampanye di media sosial? Bu. Semangat ya. Mungkin bisa dari Rizka dulu. Kampanye itu yang saya baca tadi adalah komunikasi Bu. Komunikasi bisa itu tadi disebutkan di situ ada melalui platform TikTok, ada YouTube, ada Facebook, ada Twitter. Tapi kalau nggak punya Facebook, nggak punya Twitter, itu gimana Bu? Oke, kalau nggak punya Facebook atau Twitter, kita kan ada media yang lain ya Pak. Kan kalau di sini tadi sudah dijelaskan tidak harus melalui media sosial, bisa juga seperti media cetak. Seperti itu. Berarti brosur kayak ditempel-tempel di pohon-pohon Iya, gitu ya? iya itu bisa juga. Berarti kalau mind mapnya ini ditempel di sebuah mading, berarti udah bisa dibilang sebagai kampanye ya Bu? Sudah bisa. Kan kampanye itu berkaitan dengan kampanye itu bertujuan untuk menyebarkan pesan sosial. Jadi kalau misalnya kita mau menyebarkan pesan itu nanti bisa lewat mind map ini atau lewat media sosial, lewat media cetak. Yang penting orang lain tahu apa sih yang kita sampaikan, itu bisa disebut sebagai kampanye. Berarti kampanye yang berhasil itu yang udah bisa menyebarluaskan informasi itu gitu ya Bu? Iya, betul sekali. Bu izin bertanya. Ya, silakan Pak. Tadi kan di awal topiknya itu ada kontribusi diri. Nah, hubungannya apa ya Bu dengan gaya hidup sehat dan juga kampanye di media sosial ini? Nah, oke. Pertanyaan dari Mbak Rizka, mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi terlebih dahulu? Saya Bu. Ya, silakan. Saya izin menjawab ya Bu. Buat kontribusi diri apa kaitannya dengan gaya hidup sehat dan kampanye itu mungkin dengan kita menyebarkan informasi gaya hidup sehat kita gitu kan kita bisa ngajak teman-teman yang lain buat ikut ikut mengikuti gaya hidup yang sehat itu. Oke, itu pendapat dari Tia. Mungkin yang lain ada yang punya pendapat? Silakan Tias. Tadi tentang ini ya Bu, kontribusi diri ya Bu ya. Mungkin ya itu saya setuju sih Bu sama Tia gitu. Bahwasanya kampanye itu bisa di mana aja gitu Bu. Dan bisa ya per orang kan tadi udah dijelaskan juga bisa per orang atau per kelompok gitu Bu. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Berarti terjawab ya Rizka pertanyaannya? Ya Sudah Ibu. terjawab? Oke. Selanjutnya, Ibu punya poster tentang implementasi kampanye gaya hidup sehat di media sosial. Mungkin bisa dilihat terlebih dahulu. Ancaman Ibu ini dari media sosial ya Bu? Ya, ini contohnya dari media sosial. Twitter Ini Twitter, ini TikTok. Tia udah follow belum? Kayaknya tampilnya estetik deh. Oke. Mutualan ya. Oke, sudah? Sudah. Oke. Nah, tadi anak-anak sudah mengamati tentang poster implementasi kampanye gaya hidup sehat di media sosial. Nah, apa nih yang anak-anak pikirkan setelah melihat poster ini? Saya dulu, Ya, silakan. kalau menurut yang saya lihat di sini sama kayak penjelasan tentang kampanye sebelumnya, itu kok saya nangkepnya kampanye itu sama kayak demo-demo yang Ih, di jalan. beda, bukan ya? Kok beda sih? Iya beda ya. Kalau kampanye ini kan kita kayak ngajak orang, kalau demo kan kita ngedemo orang gitu loh. Kayak politik gitu kan sih. Berarti ini bukan kampanye tuh yang bisa kayak apa pejabat-pejabat dia mau coblosan habis itu dia kampanye gitu. Itu juga kan? bisa. Ya itu kan kamu tadi demo. Berarti kan bisa dibilang sama aja dong kampanye sama yang ada di jalan itu kan
sama-sama untuk politik, untuk partai-partai kayak gitu kan berarti ada di jalan-jalan. Udah. Tapi demo juga bikin orang ngerti tahu, kayak menjelaskan informasi juga. Tapi Oke, bisa tenang dulu ya anak-anak. Mungkin berpendapatnya bisa satu-satu. Nah, coba saya ya Rizka. Jadi menurut yang saya amati dari tadi, kampanye itu adalah sebuah komunikasi di mana komunikasinya itu ya mungkin bisa berupa demo atau komunikasi yang kampanye seperti capres ataupun caleg-caleg itu. Tapi kalau dilihat dari implementasi kampanye yang Ibu tunjukkan ini lebih ke implementasi kampanye yang ada di media sosial dan ajarkan untuk orang yang melihatnya itu untuk melakukan apa yang kita tampilkan gitu. Oh, jadi beda dong ya. Berarti kan Iya. Berarti aku salah dong dari tadi. Oke, mungkin ada yang mau berpendapat lagi selain Rizka? Silakan dia. Aku setuju sih Bu sama pendapatnya Rizka. Kurang lebih yang aku maksudkan juga kayak yang disampaikan Rizka. Kalau Lail tadi kan demo ya Bu, kayak kita ngedemo DPR kayak gitu loh Bu. Iya. Oke, jadi semuanya sepakat dengan pendapatnya Rizka ya. Sepakat Bu. Ya, jadi itu kampanye tidak selalu berhubungan sama demo-demo Mbak, tidak selalu berhubungan sama pemilihan itu ya Mbak, apa caleg, capres gitu enggak. Jadi yang kayak gini itu juga bisa disebut kampanye karena kita menyebarkan pesan kepada orang lain sehingga orang lain tahu apa sih yang pesan yang mau kita sampaikan seperti itu. Oke? Oke Bu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak? Belum ada lagi. Oke, belum ada. Bu, izin tanya. Ya, silakan. Terus apa hubungannya sama proyek yang Ibu maksudkan tadi di awal? Oke, nah hubungannya Mbak sama proyek yang tadi sudah Ibu sebutkan di awal akan kita bahas setelah ini. Nah, oke, jadi di sini Ibu punya weekend planner. Nanti anak-anak silakan mengisi. Ini nanti digunakan sebagai pedoman anak-anak untuk membuat penugasannya. Oke, nah silakan diisi terlebih dahulu. Bagus ya. Silakan. Warnanya estetik. Ya, Ibu kasih waktu 2 menit ya anak-anak untuk menulis. Ya, silakan. Saya masih bingung ini kenapa ngisi ini dulu sih Bu? Apa hubungannya sama proyeknya? Ya, nanti proyeknya akan Ibu bahas setelah ini. Jadi ini adalah panduan untuk mengerjakan proyeknya. Nanti ini sebagai dasarnya Mbak. Oh, Seperti itu. Paham? kerjain aja dulu. Bu, izin tanya Bu. Ya, silakan. Berarti ini kita isi sesuai dengan kegiatan kita pada weekend itu ya Bu? Maaf Mbak, berhentinya. Ya. Jadi nanti anak-anak ini kan judulnya weekend planner. Jadi nanti anak-anak menuliskannya saat anak-anak liburan. Ketika libur apa yang anak-anak lakukan di jam-jam berikut ini nanti bisa ditulis. Nanti tuduh apa yang akan anak-anak lakukan bisa ditulis juga. Dan nanti prioritas kegiatan yang diprioritaskan anak-anak itu juga bisa dituliskan. Kemudian notes itu untuk catatan kalau misalnya ada catatan yang diperlukan. Ibu mau nanya, Ya, silakan. kenapa yang dibikin planner ini weekend? Kan seminggu ada 7 hari tuh weekdays juga. Nah, jadi kenapa Ibu mintanya weekend planner? Jadi biasanya itu anak-anak sekolah kalau akhir minggu weekend tuh kegiatannya nggak produktif Mbak. Jadi bisa nanti bangunnya siang, tidurnya malam, terus juga tidak melakukan hal-hal yang tidak produktif. Jadi alasan kenapa Ibu memilih weekend planner supaya anak-anak bisa menuliskan apa saja kegiatan yang akan anak-anak lakukan dalam satu hari supaya kegiatannya jauh lebih produktif. Nah, berkaitan juga sama tadi pola hidup sehat. Nah, supaya pola hidup anak-anak jadi lebih sehat, jadi lebih teratur. Seperti itu, Mbak. Oke? Oke Bu. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan lebih dahulu? cukup Bu. Oke, sudah cukup. Silakan Ibu beri waktu 2 menit untuk mengisi. Silakan. 2 menit aja Bu. Iya, 2 menit ya, Mbak. Sekarang tanggal bulan berapa Bu? Ya, sekarang tanggal 27.
pagi dong. Oh, ngapain tuh? Gak usah soal mandi pagi deh, pandinya ya aja. Itu kan buat yang sehat-sehat tahu. Buat Ini pencitraan. tahu. Siapa tahu benar-benar terlaksana kan? Kita olahraga dulu. Ya, Ini iya. buat dikampanyukan. Harusnya kita buat yang sehat-sehat tahu. Padahal aku pengen makan nih kalau gitu. Ya soalnya kalau minggu dia cheat day. Waduh, apa tuh? Habis dua kan biasanya ngapain sih? Mandi. Ih, pulsa namanya ketinggalan. Kamu nggak usah sarapan Bayu. Ya bisa Terbiasa nggak sarapan, Bu. Ya bisa dicoret, dibetulkan nggak apa-apa. Terus aja ya, Bu. Iya, boleh. Belajar dong. Oke, 1 menit lagi ya. Bentar, Bu. Oh iya. Habis itu ngapain ya? Bu, kalau gitu setelah hidup sehat semua nanti nggak cukup sampai bawah. Ya intinya aja Mbak, nanti kan bisa dikembangkan lagi. Soma. Aduh, ya kan kita harus istirahat kan. Banyak tidur nih. Aku banyak jalan-jalan sama nonton TV. Kirain jalan-jalan sama doi. Oke, sudah selesai semua. Dikit lagi, Bu. Oke, dikit lagi. Sudah, Bu. Oke. Kalian kalau sore ngapain? Tidur. Tidur. Yang lain sudah? Bentar, Bu, belum. Ini jam, ini 7 ke 7 ini 7 pagi lagi apa 7 malam? 7 malam. Ya, ini punya Mbak Lail sudah betul ya. Oke. Jangan diketawain dulu. Enggak lagi ketawa, ini udah harus sangat produktif ya. Yeay. Yang lain gimana? Sabar. Oh iya. Sudah, Bu. Oke, sudah. Ya, sudah selesai. Oke, Riri selesai? Udah, Bu. Oke. Bentar ya, Bu, bentar. Ya. Ayo dong, Ti. Kamu kok gak usah dibikin-bikin deh. Apa sih kamu tuh? Bisa kerja. Oke, udah? Sudah, Sudah? Bu. Sudah, Bu. Bentar, kita tunggu di Skype dulu. Udah, Bu. Oke, pinjam dulu ya, Mbak. Ya, jadi ini adalah contoh weekend planner punyanya Lail. Nah, ini nanti digunakan sebagai panduan anak-anak untuk membuat video penugasannya. Nah, sekarang, oke, Ibu akan menayangkan video terkait dengan penugasan. Bisa disimak ya. Awalnya step 3. Bikin Iya. masalahnya. Ya. Kita kan jam 6 tau. Nanti
seperti yang tadi sudah Ibu contohkan, berkaitan dengan penerapan pola hidup sehat atau gaya hidup sehat. Nanti silakan anak-anak membuat video serupa, tapi dikreasikan menurut kreasinya anak-anak. Jadi nanti terserah dalam bentuk videonya TikTok ataupun video apa, nanti silakan diunggah di media sosial, entah itu Instagram atau status WA juga boleh. Minggu depan videonya jangan lupa dikumpulkan, nanti kita lihat bersama-sama. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Bu, ini bukan. Itu nanti kita uploadnya di media sosial yang mana? Oke, ada pertanyaan dari Ririn. Mungkin ada yang lain mau menjawab? Membantu menjawab? Saya boleh, Bu. Oke, silakan Dias. Tadi kan pertanyaannya Ririn kan apa tadi? Oh, tadi Ririn tanya soal nanti videonya diupload di platform apa? Kan tadi kan sudah dijelaskan juga bisa dari Twitter atau Facebook atau Instagram, TikTok, iya itu yang punya TikTok. Apalagi ya banyak banget ya, kayak website juga bisa, status WA juga bisa. Bisa. Kayak gitu sih kalau senang waktu. Jadi bebas ya, yang Iya, penting gitu ya. iya. Terus kalau misalnya kita kan terusan jadi content creator gimana? Jangan dong. Bagus dong. Yang penting positif. Iya. Betul. Ya. Nah, jadi jangan lupa minggu depan videonya dikumpulkan. Nanti videonya sesuai sama yang tadi sudah Ibu contohkan, anak-anak boleh berkreasi sendiri. Jangan lupa, maaf ya Mbak, ini sebagai panduan. Ibu ingin bertanya. Iya, silakan. Kalau misalnya yang kita tulis di sini, misalnya masih ada yang miss gitu, misal kita mau di video ditambahin nggak apa-apa kan? Boleh. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, cukup. Oke, kita sekarang sudah masuk ke tahap akhir dari kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, mungkin hari ini kan kita banyak membahas soal gaya hidup sehat, soal kampanye, tadi juga disinggung soal kontribusi diri. Kita juga sudah membahas tentang proyek yang akan dikerjakan oleh anak-anak 1 minggu ke depan. Mungkin ada yang akan memberikan kesimpulan. Oke, Rizka silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi saya izin memberikan kesimpulan. Tadi bimbingan kita itu membahas tentang gaya hidup sehat. Karena gaya hidup sehat itu suatu komitmen diri kita untuk melakukan hal-hal yang positif seperti olahraga teratur, terus makan dan minum yang sehat, terus juga mengatur pola tidur dan melakukan aktivitas yang positif lainnya. Kemudian di situ kita juga membahas tentang kampanye, terutama kampanye di media sosial. Dimana kampanye itu merupakan kegiatan komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan. Nah, yang kita bahas tadi itu kampanye di media sosial. Nah, kampanye di media sosial yang kita akan terapkan ini untuk mengkampanyekan hidup sehat yang udah kita bahas sebelumnya. Terus kampanye ini juga sebagai wujud kontribusi diri kita sebagai generasi muda juga di lingkungan sosial kita, di lingkungan sekitar, agar teman-teman yang melihat kampanye kita, postingan kita itu bisa menerima pesan kita, mengikuti apa yang kita sebarkan gitu Bu. Oke, terima kasih atas pendapatnya Rizka. Yang lain ada tambahan atau setuju nih sama pendapatnya Rizka? Setuju. Oke, setuju ya. Nah, kita udah masuk ke tahapan yang terakhir. Sebelum kita tutup, mari kita tepuk tangan untuk kita terima kasih buat anak-anak yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Semoga dengan adanya bimbingan kelompok ini, anak-anak dapat mendapatkan pengalaman dan juga manfaat yang nantinya bisa diterapkan oleh anak-anak di kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Ini masih semangat nggak? Masih dong. Jargon ya. Oke, jargon yang semangat ya. Gimana kabar hari ini? Luar biasa, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sekali lagi kita semua.
Jadi jangan lupa untuk penugasannya dikerjakan. Kita ketemu lagi minggu depan di hari dan jam yang sama, di tempat yang sama juga. Minggu depan setelah anak-anak sudah mengerjakan penugasan yang tadi sudah Ibu berikan, anak-anak akan mengisi lembar instrumen evaluasi hasil berkaitan dengan ketercapaian dari layanan bimbingan kelompok. Oke, seperti itu. Nah, sebelum kita pulang, sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Semoga kita dapat sampai di rumah dengan selamat, bertemu dengan orang tua, keluarga di rumah dalam keadaan bahagia. Semoga juga tadi materi yang sudah kita bahas, yang sudah kita diskusikan dapat menjadi manfaat buat anak-anak. Amin. Mari kita berdoa. Selesai. Oke, kegiatan kelompok pada